Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, pagi Bu. Apakah kalian siap menerima materi hari ini anak-anak? Siap, Bu. Siap Bu. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Silakan Mutmainah pimpin. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mutmainah. Baiklah anak-anak, tetap di rumah saja ya. Patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Apakah anak-anak sudah mengisi daftar hadir di Google Form? Sudah Bu. Baik, sekarang kita mulai saja ya materi kita hari ini. Siapa yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan Indah. Materi pada hari ini mengidentifikasi ciri umum, struktur teks, dan jenis teks deskripsi, Bu, tentang suatu objek yang didengar maupun dibaca. Benar sekali. Terima kasih ya Indah. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya anak-anak. Silakan disimak ya. Ibu share screen dulu. Sudah masuk nggak anak-anak? Ya Bu. Ya sudah ya anak-anak, video yang tadi. Sekarang siapa yang tahu kaitan materi kita hari ini dengan video tadi? Silakan tunjuk jarinya. Saya Bu. Ya, silakan Mutmainah. Saya melihat keindahan alam berupa pohon-pohon, air terjun yang tidak begitu tinggi, lingkungannya asri dan banyak ikan-ikan. Terima kasih Bu Maina. Siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya Bu. Ya, silakan Jelly. Jadi dari video tadi kita bisa melihat keadaan di sekitar sana Bu, walaupun belum ke tempat itu Bu. Terima kasih Jelly. Bagus sekali jawaban kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan materinya ya anak-anak. Ibu akan share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian, ciri-ciri, struktur, dan jenis dari teks deskripsi ya anak-anak. Definisi teks deskripsi. Teks deskripsi adalah penggambaran atau pemaparan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi seakan-akan kalian merasakan apa yang ditulis atau didengar oleh pembaca. Kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, melibatkan sesuatu objek. Sesuatu objek itu bisa dari alam, sekitar kalian, atau bisa dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, melibatkan panca indera. Panca indera kita seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, perabaan. Yang ketiga, melibatkan ciri fisik. Ciri fisik ini bisa warna, bentuk, ukuran, jenis, dan lainnya. Yang terakhir, melibatkan kata sifat. Kata sifat di sini bisa tercantik, terganteng, elok, dan lainnya. Yang ke materi ketiga, struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi. Siapa tahu identifikasi itu apa? Silakan tunjuk jarinya. Siapa Saya Bu. Ya, silakan Maina. Identifikasi adalah pernyataan umum suatu objek yang dideskripsikan. Ya, benar sekali Bu Maina. Siapa lagi yang tahu pengertian dari deskripsi bagiannya? Deskripsi bagian dan kesimpulan. Siapa yang tahu? Tunjuk jarinya. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa itu tadi?
Indah, Bu. Ya, silakan Indah. Deskripsi bagian merupakan perincian bagian objek berdasarkan subjektif penulis, dan simpulan merupakan penegasan hal-hal penting dari penggambaran objek, Bu. Benar sekali. Bagus sekali kalian sudah mengetahui pengertian, ciri, struktur, dan jenisnya. Sekarang Ibu akan menampilkan contoh dari teks deskripsi. Teks deskripsi di sini air terjun. Struktur yang pertamanya deskripsi umum. Deskripsi umum melibatkan air terjun, pengertiannya anak-anak secara umum. Bagian kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini menjelaskan air yang turun. Yang ketiga deskripsi bagian menggambarkan cipratan air yang jatuh dari atas ke bawah. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan di sini termasuk hal-hal penting dan apa yang akan jadi kesimpulan dari teks deskripsi air terjun tadi. Yang terakhir jenis-jenis berdasarkan isi teksnya ada 3. Yang pertama deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif itu menggambarkan objek berdasarkan kesan apa yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua, deskripsi spatial. Deskripsi spatial ini penggambaran objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga, deskripsi objektif. Deskripsi objektif menggambarkan objek apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan tanpa ada pengaruh dari penulis itu sendiri. Sekian ya materinya. Sekarang Ibu mau kalian coba lihat jeruk ini. Siapa yang bisa menggambarkan dari jeruk ini yang kalian lihat secara umum saja? Ada yang bisa? Anak-anak ada yang bisa? Ibu contohkan ya. Ini jeruk. Warnanya oranye kehijauan. Biasanya rasa dari jeruk ini manis. Siapa yang suka makan ini? Saya, Bu. Nah, manis nggak Jelly misal beli jeruk? Manis. Manis. Sekilonya berapa Indah biasanya? 15.000. Oh iya, ini bisa dideskripsikan walaupun dia buah, masih bisa dideskripsikan atau digambarkan bentuk, warna, rasa, harganya. Itu ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Apakah kalian sudah mengerti mengenai ciri, struktur, dan jenis dari teks deskripsi? Sudah, Bu. Baik, sekarang kalian bentuk 7 kelompok ya anak-anak. Membahas pengertian, ciri, struktur, dan jenis teks deskripsi. Ininya teksnya sudah Ibu kirim di Google Form ya. Dijawab ya anak-anak. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang ya. Kita matiin dulu ya Zoom-nya. Baik, Bu. Ya. Waktunya sudah habis anak-anak. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Baik. Ibu akan memilih secara acak ya anak-anak. Hari ini tanggal 4. Berarti kelompok 4 silakan. Ibu ini dulu ya. Sudah Ibu download kok hasil kalian. Bentar ya anak-anak. Hasil diskusi kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 diskusikan, presentasikan ini. Silakan kelompok 4. Siapa yang mau membukanya? Ada yang mau membuka kelompok 4? Moderator atau Indah? Mau jadi moderatornya? Boleh, Bu. Ya, silakan Indah. Baiklah, jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks 2 dan ketiga. Yang pertama ada perbedaan. Untuk topik utama yang dideskripsikan pada teks 2 itu terdapat pesona Pantai Senggigi, Bu. Pada teks 3 terdapat gebiar pementasan tari kolosal Arya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Kemudian ada perbedaan rincian isi. Bibir pantai Senggigi itu di paragraf 2. Kemudian pemandangan bawah laut Pantai Senggigi paragraf 3. Dan pemandangan Pura Batu Bolong paragraf 4. Kemudian di teks 3-nya
pembukaan pertunjukan pada paragraf kedua, kemudian inti pertunjukan paragraf ketiga, adegan puncak paragraf keempat, dan penutupan pertunjukan paragraf 5, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya akan kembalikan kepada saya. Ada perbedaan pola pengelompokan isinya juga, Bu. Pada teks kedua, itu mengelompokkan bagian-bagian seperti pantai, bawah laut, pura batu, bolong. Pada teks yang ketiga, mengelompokkan berdasarkan proses pementasan berlangsung. Ada pembukaan, inti, adegan, puncak, dan penutup. Selanjutnya, akan saya kembalikan ke rekan saya, Bu. Silakan, Shirley atau Jelly. Cara mengembangkan isi untuk teks kedua menggambarkan pantai Senggigi dengan cara memerinci objek secara subjektif. Untuk teks 3 menggambarkan pementasan tari kolosal Ariyah dengan memerinci objek secara subjektif. Jelly, isi dapat ditangkap. Atau Indah, siapa lagi kelompoknya yang mau? Iya, Bu, mungkin Jelly sedang terkendala sinyal, jadi akan saya lanjutkan. Oh iya. Perbedaan isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Pada teks kedua, itu menggunakan kalimat yang seolah-olah dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya, dirasakan itu seperti angin lembut rasa mengelus kulit. Yang dapat dilihat itu seperti pada kutipan, berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Pada teks ketiga, menggunakan kalimat yang seolah-olah dapat dilihat dan dirasakan juga, Bu. Contoh kutipan yang dirasa itu seperti adegan puncak benar-benar mengaduk emosi penonton. Yang dapat dilihat, contoh kutipannya, kostum warna-warni tradisional Betawi nampak semarak dibalut sinar lampu yang dramatis. Mungkin itu saja, Bu, dari kelompok 4. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu ya. Jadi setelah presentasi tadi, kita tutup dulu ya anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugas individunya ya. Ini Ibu tampilkan sedikit tugas individu untuk kalian. Baik, Bu. Kalian kerjakan ya anak-anak, jangan sampai terlewat. Nah, ada 4 soal, kalian kerjakan masing-masing. Jangan nyontoh di kawan atau di Google ya anak-anak. Baik, Bu. Ya. Sekian dari materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan sebelum Ibu tutup? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, kesimpulannya teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek tertentu. Ciri teks deskripsi menggambarkan sesuatu, melibatkan panca indera, melibatkan ciri fisik, menggunakan kata sifat. Strukturnya yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Terakhir, jenis teks deskripsi ada 3. Pertama, subjektif, spatial, dan objektif. Ya, terima kasih Shirley sudah menyimpulkan materi kita hari ini ya. Apakah pembelajaran hari ini menarik untuk kalian, anak-anak? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Ya, menarik ya. Jadi teks deskripsi ini bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari ya. Apapun bisa kalian gambarkan. Sekarang Ibu tutup pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jaga pagi, Bu. kesehatan ya. Terima kasih, Bu. Ya, jaga kesehatan ya anak-anak. Iya, Bu. Bu.